dipersembahkan oleh Halo, selamat siang. Anda menyaksikan Polri Presisi bersama saya Diana Dwiqa. Saat ini Anda menyaksikan sebuah live talk show tentang perkembangan teknologi dan semakin terbukanya hubungan antar negara. Yang pastinya hal ini membawa banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi ini juga pastinya membuka ruang bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan lintas negara, mulai dari perdagangan orang, penyelundupan narkotika, terorisme, pencucian uang hingga kejahatan siber. Dan kejahatan ini seluruhnya kini dilakukan oleh jaringan yang bekerja melintasi batas negara, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan oleh satu negara saja. Dan pemirsa, Indonesia melalui Polri memiliki divisi hubungan internasional yang menjadi garda terdepan dalam membangun kerjasama penegakan hukum dengan berbagai negara dan juga organisasi internasional termasuk Interpol. Lalu bagaimana strategi Indonesia dalam menghadapi ancaman kejahatan global? Dan juga seberapa penting diplomasi kepolisian dalam menjaga keamanan nasional? Saya akan membahasnya bersama para narasumber kita hari ini. Yang pertama adalah analis kebijakan utama bidang NCB, Interpol, Divhub Inter Polri, Brigjen Pol Tommy Arya Dwianto SIK. Pak Tommy, selamat siang. Selamat siang, Mbak Diana. Dan juga Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasasi. Bu Ida, selamat siang Ibu. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di sini. Sehat, Mbak. Dan juga Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional dari Kementerian Hukum RI, Ibu Akvirta Armilia Sativa, SH, MH. Ibu, selamat siang. Selamat siang, Mbak Diana. Terima kasih banyak Bu Akvirta juga sudah hadir di sini. Bapak Ibu semuanya, ini sebuah pembahasan yang sangat menarik sekali. Mungkin sebagian dari masyarakat kita masih berpikir bahwa ancaman kejahatan itu hanya berasal dari dalam negeri saja. Tapi kita di sini mencoba untuk berdiskusi, membuka mata bahwa banyak sekali kejahatan-kejahatan lintas negara yang juga menjadi ancaman bagi bangsa dan negara kita. Di sini ada Divhub Interpolri. Pak Tommy, saya ke Pak Tommy terlebih dahulu. Kita ingin lebih jauh mengetahui fungsi dan tugas dari Divhub Interpolri sendiri seperti apa, Pak Tommy? Baik, Mbak Diana, perlu kami jelaskan kepada seluruh pemirsa bahwa Divisi Hubungan Internasional Polri merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan dan tugas pokok. Yang pertama adalah kita menjadi ujung tombak pelaksanaan kerjasama kepolisian di tingkat internasional. Nah, di situ kita melakukan kerjasama untuk penanganan kejahatan-kejahatan transnasional. Oke. Yang kedua, Divisi Hubungan Internasional Polri juga memiliki kewenangan juga untuk mempersiapkan dan mengirimkan dalam pelibatan kita di dalam misi pemeliharaan perdamaian di bawah Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang ketiga, bahwa Divisi Hubungan Internasional Polri juga memiliki kewenangan dan tugas pokok juga untuk meningkatkan kapasitas personel Polri dan logistik Polri untuk mencapai sebuah sumber daya manusia Polri yang ideal, yang bisa berperan di kancah internasional maupun kita bisa mendapatkan manfaat dari kerjasama kita dengan entitas kepolisian internasional. Oke, Bu Ida, kalau tadi disampaikan oleh Pak Tommy bahwa artinya ada banyak sekali ya Bu, peran dan juga fungsi yang sangat krusial begitu dalam menjaga keamanan negara, apalagi dari kejahatan-kejahatan internasional. Tadi juga disampaikan bahwa ternyata memiliki andil untuk misi perdamaian dunia. Kalau dari Kompolnas sendiri melihat peran penting dari Divhub Interpolri sendiri seperti apa, Bu Ida? Tadi disampaikan bahwa Hubinter itu garda terdepan. Iya. Memang pintu depannya itu di Polri untuk kerjasama internasional adalah Hubinter. Artinya Kompolnas memandang bahwa Hubinter ini harus kuat, baik secara kemampuannya maupun personil masing-masing. Artinya secara eksternal dia mampu berkolaborasi dengan dunia internasional, bagaimana dia performanya dia di dunia internasional, sehingga internasional itu percaya kepada Hubinter ini sebagai pintu depannya Polri ini. Nah, di sisi lain dia juga harus mempersiapkan anggotanya untuk kaderisasi. Itu paling penting karena ini tidak mudah membangun komunikasi internasional. Trust itu sangat penting. Dibangunnya tidak hanya 1-2 hari, tetapi cukup lama. Nah, berkenaan dengan pintu masuk tadi, maka yang paling penting juga adalah
bagaimana jejaring ini ada di semua negara, atau paling tidak negara-negara yang berpotensi di mana ada kejahatan di dalamnya, di mana Indonesia menjadi sasaran, atau kemudian dari orang Indonesia yang lari keluar karena dia seorang pelaku tindak pidana. Ini harus dikembangkan. Kerjasama dengan Menteri Luar Negeri tidak harus selalu dilakukan, sehingga ini memperluas jejaring itu. Kompolnas memandangnya seperti itu, Mbak. Iya, kalau kita melihat tadi memang bahwa harus ada regenerasi gitu ya, Mbak, jangan sampai terputus begitu ya. Apalagi kalau kita melihat bahwa tindak kejahatan sekarang modusnya itu semakin beragam, jenisnya juga semakin beragam. Mungkin tidak hanya terorisme ya, Pak ya, pencucian uang, kemudian kekerasan seksual terhadap anak. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih mencoba untuk merunut atau memetakan gitu ya, Pak ya. Saat ini kejahatan-kejahatan apa saja yang berada di bawah tupoksi ya Pak dari Divup Inter, dan juga yang paling ngetren atau yang paling banyak ditemukan untuk kejahatan transnasional sendiri apa nih Pak? Oke, baik Mbak Diana, perlu kami jelaskan bahwa tentunya sebagai bagian dari negara-negara anggota Interpol, fokus utama kami lakukan kerjasama penanganan kejahatan transnasional atau lintas negara. Iya. Tapi memang ada beberapa fokus yang saat ini cukup menjadi tren atau kecenderungan terjadi kejahatan yang berhubungan dengan Indonesia. Yang tentunya tadi yang sudah disebutkan ada terorisme. Kita juga punya kerjasama yang baik dengan negara-negara di dunia internasional. Selain itu kita juga yang paling viral adalah masalah cyber. Ya, cyber ini juga tidak hanya dalam lingkup kejahatan-kejahatan yang kemudian masuk dalam kategori scam atau internet fraud ataupun telecom fraud, tapi juga masuk di dalam kejahatan seksual child abuse online. Ini juga yang lagi tren sekarang di dunia internasional. Kemudian juga kita sering bekerjasama dalam penanganan kasus money laundering. Ya, jadi Indonesia juga tidak Indonesia juga dijadikan safe haven ya bagi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kejahatan di Indonesia. Kemudian juga yang paling penting, kita juga punya kerjasama yang baik dengan BNN dalam penanganan kejahatan narkotika. Ini juga yang saat ini di dunia juga viral dimanapun, bahwa Indonesia ini menjadi tempat yang cukup subur ya buat menjadi sasaran peredaran narkotika. Selebihnya kita juga melakukan kerjasama dalam penanganan kejahatan penyelundupan. Nah, penyelundupan ini bukan penyelundupan seperti barang, tapi penyelundupan orang. Nah, penyelundupan orang, baik itu dari luar ke dalam maupun dari Indonesia keluar, termasuk satwa-satwa kita yang dilindungi. Itu yang menjadi fokus kita. Itu di ranahnya Divup Inter juga ya Pak ya? Itu dalam ranah kita menjadi bridging hub bagi Barreskrim, penyidik-penyidik kita dengan entitas penegak hukum di negara lain. Iya, kalau dari Kemenkum sendiri melihat seberapa gesit, seberapa kinerja dari Divup Inter ini melihat perkembangan kejahatan transnasional yang begitu pesat. Anda melihatnya, meneropongnya sejauh ini bagaimana? Gini Mbak Diana, jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Tommy dan Bu Ida. Perlu saya sampaikan juga bahwa di dunia internasional ini ada 4 konvensi yang mengatur. Yang pertama mengenai United Nations Convention Against Corruption yang tadi disampaikan Pak Tommy untuk terkait dengan korupsi, TPPU dan lain sebagainya. Dan yang kedua terkait dengan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Tadi termasuk perdagangan hewan liar dan juga yang lain-lain yang fraud dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu terkait dengan narkotika. Itu yang keempat yang baru-baru ini menjadi salah satu resolusi yang diadap resolusi PBB itu terkait dengan cybercrime atau dan Indonesia insya Allah akan menandatangani konvensi ini juga. Nah, di sini menunjukkan bahwa secara internasional memang modus-modus operandi dan sektor-sektor untuk kejahatan transnasional itu semakin luas. Nah, dalam konteks ini, keempat konvensi ini mengatur mengenai kerjasama
formal dan informal. Untuk informal terkait dengan tadi disampaikan Pak Tommy untuk police to police cooperation ataupun secara formal melalui G2G, government to government cooperation. Di mana untuk G2G ini masuknya melalui mutual legal assistance in criminal matters and extradition. Untuk MLA dan ekstradisi ini Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat di sini melihat bahwa kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepolisian, khususnya dengan Hubinter. Ini kami berelaborasi untuk dalam rangka bagaimana Indonesia mengajukan permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana ke luar negeri dalam konteks G2G untuk memperoleh berbagai alat bukti. Dan juga untuk kita bisa membawa buronan-buronan Indonesia, buronan-buronan dari APH Indonesia termasuk kepolisian untuk bisa dibawa ke Indonesia dan melanjutkan proses hukum di Indonesia. Jadi selama ini memang koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat dengan kepolisian sebagai kompeten otoriti ini sangat baik sekali. Dan datanya juga menunjukkan cukup signifikan permohonan-permohonan yang diajukan dari kepolisian seperti itu. Iya, ini menarik sekali bahwa ada kolaborasi yang cukup apik ya Bu ya di pemerintah kita sendiri, begitu dari Kemenkum dan juga dari pihak kepolisian sendiri. Tapi kita juga ingin mengetahui lebih jauh Bapak, bagaimana sebenarnya Divhub Inter ini juga menjalin kolaborasi dengan Divhub Inter dari negara-negara lain atau Interpol dari negara-negara lain untuk bisa mengungkap berbagai kasus yang terjadi saat ini. Kita akan coba untuk ulas di segmen selanjutnya, dan pemirsa, Polri Presisi akan segera kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Aku kesal sama ayah. Ayah selalu sibuk, gak ada waktu buat nemenin aku. Saat sebagian besar masyarakat masih terlelap, ada kami, abdi negara yang sudah memulai tugas. Meninggalkan keluarga bukan karena tak ingin bersama, melainkan karena tugas. Bu, ada ayah, Bu. Aksi cepat seorang Babin Kamtibmas menyelamatkan pengguna jalan. Pengabdian dan tanggung jawab yang harus kami jalankan demi bangsa dan negara. Karena bagi kami, Korps Bayangkara, mengabdi kepada bangsa dan mencintai keluarga adalah dua tugas yang berjalan beriringan. Terima kasih ayah, aku bangga pada ayah. Polri Presisi, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Polri Presisi, dan kita masih membahas peran strategis Polri dalam menangani kejahatan lintas negara. Pak Tommy, saya ingin mengetahui lebih jauh lagi bagaimana kiprah atau penanganan atau itikat-itikat yang dilakukan oleh Divhub Interpol dalam menangani kasus-kasus kejahatan lintas negara ini, terutama kolaborasinya ya Pak ya, dengan kepolisian dari negara lain. Seperti apa nih Pak Tommy? Baik, jadi Mbak Diana, perlu kami jelaskan bahwa kerjasama internasional di bidang kepolisian maupun penegakan hukum itu ada beberapa model. Model yang pertama, kita masuk Indonesia ya. Jadi kalau kita berbicara Interpol itu artinya
Indonesia yang berada di Interpol. Nah, Polri dan beberapa kementerian lembaga, kemudian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri, ada Kemenimpas, kemudian Kementerian KKP dan segala macam itu masuk dalam keanggotaan Indonesia di Interpol. Nah, ini ada 196 negara. Dari 190 negara ini kita berkomunikasi dengan alat komunikasi yang namanya I-24/7. Sudah jelas kan, 24/7 berarti bekerjanya 24 jam. 7 hari. 7 hari, non-stop ya, Pak? Kemudian kita saling tukar-menukar informasi, database maupun perlintasan buronan, international fugitive yang masuk melintas di beberapa negara. Nah, biasanya ada alarm yang muncul kita ketika mereka melewati pintu-pintu imigrasi. Di Indonesia, Bu, kita ada 11 tempat yang dipasang. Oh, 11 ya? I-24/7 itu terkoneksi dengan kita, 3 di bandara. Kemudian 8 kementerian seperti di BNN, kemudian di imigrasi, bea cukai. Semua pintu masuk ya? Ya. Ya, ada 3 pintu masuk internasional, sementara ini baru kita set up, yaitu Juanda, kemudian Soekarno-Hatta dan Bali. Itu. Kemudian juga selain Interpol, kita melakukan kerjasama police to police cooperation. Itu didasari dengan mutual MOU, Mutual of Understanding. Ya, ada kurang lebih 39 negara kita sudah memiliki MOU. Jadi nanti juga akan sampai kepada pertanyaan kenapa kemudian negara Republik Rakyat Tiongkok bisa membantu, kita bisa bekerjasama dengan Polri dan Indonesia untuk mengembalikan buronan. Jadi dua tools itulah yang kita pakai. Kemudian yang ketiga, tadi dijelaskan oleh Ibu Direktur, bahwa kita juga memiliki sekian banyak perjanjian ekstradisi dan timbal balik masalah pidana yang bisa dikerjasamakan dalam taraf government to government. Jadi kita ujung tombaknya adalah dari Kementerian Hukum, dan kita memberikan input, nanti akan ada rapat koordinasi istilahnya. Supaya bagaimana misalnya ada barang bukti, alat bukti, kemudian pemulangan buronan yang menjadi target kita untuk dikembalikan dan menyelesaikan masalah pidana di Indonesia. Iya, kalau dari Kompolnas melihat bahwa memang di sini Polri pastinya tidak bisa bekerja sendiri ya, begitu ya. Tidak hanya dari Kemenkum, tadi juga instansi-instansi terkait lainnya, dan juga tadi dari Interpol ada 196 negara kurang lebih ya, Pak ya. Polis 39 negara. Ini merupakan salah satu komitmen ya, Bu ya, dari Divhub Interpol. Kalau dari Kompolnas sendiri melihatnya seperti apa nih, Bu Ida? Kompolnas akan menanyakan ke Hubinter komitmen yang dia lakukan itu apa saja, dan kami akan mengawasi itu. Sudah perform dengan baik enggak komitmennya, khususnya bekerja sama dengan internasional itu. Satu, komitmen yang pertama itu bagaimana sih performanya, apakah nunggu atau proaktif. Nah, itu kami akan melihat kinerjanya bagaimana. Yang kedua, komitmennya bagaimana dia bisa melakukan bantuan penegakan hukum untuk menjaga bahwa negara kita ini ya paling tidak ada screeningnya lah, seperti itu. Karena apa? Tidak ada di polda-polda itu kaki tangannya Hubinter, nggak ada. Jadi apa yang akan dilakukan Hubinter supaya dia mengcover seluruh Indonesia ini dengan mengedepankan polda-polda lainnya. Nggak cukup orang Hubinter hanya berapa orang, tapi kejahatan itu masuknya di seluruh negeri, gitu. Ini komitmen ini yang saya minta dari Hubinter apa gitu. Iya, itu mungkin bisa menjadi sebuah saran masukan ya, Bu. Artinya bahwa dari Divhub Inter ini juga harus sampai ada kaki tangan sampai ke tingkat daerah begitu. Betul. Kalau Pak Tommy melihatnya seberapa urgensinya ini, Pak? Jadi gini, itu sangat sangat very important and very urgent ya. Bahwa dari tingkat domestik nasional saja peralatan komunikasi I-247 itu sudah kita pasang di 31 polda. Nanti polda-polda baru menyusul. Sekaligus kita juga menempatkan, Bu, di perbatasan-perbatasan kita. Kita ada namanya Border Transnational Center Liaison Officer, Transnational Crime Liaison Officer. Jadi kita melakukan komunikasi dengan para kapolda untuk menunjuk beberapa
anggotanya, perwira dan bintaranya untuk bisa menjadi bagian dari Hubinter Polri dan mereka tuh menjadi ujung tombak kita untuk mengawasi perbatasan. Nah, itu yang kami juga ingin tahu juga dari Hubinter. Seberapa kuat dia memonitor itu Hubinter ini? Apakah ada regional meeting atau ada annual atau dan sebagainya? Itu yang ingin kami juga tanyakan ke Hubinter. Saya setuju dengan Bunda Ida. Jadi selain kita juga memiliki rutinitas pertemuan dengan para rekan-rekan kita di lapangan, kita juga punya command center, Bu, di Hubinter Polri. Nanti kalau misalnya dari media atau Trans bisa berkunjung, kita bisa tunjukkan bahwa ini mereka akan memberikan laporan daily report every day, every morning. Dia akan kirim apakah itu kejahatan yang datang dari luar ataupun yang kejahatan-kejahatan yang terjadi di perbatasan yang nantinya akan berimbas pada Indonesia. Tapi juga mereka melaporkan kejahatan-kejahatan yang sifatnya domestik yang terjadi di perbatasan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatannya juga akan bersinggungan, terkoneksi dengan kejahatan yang ada di luar negeri. Seperti itu. Terus kita juga melakukan supervisi, Bu. Kita melakukan supervisi. Kita bagi misalnya regionalnya Sumatera tahun ini, regionalnya Kalimantan tahun ini. Jadi kita bagi-bagi supaya mereka merasa ada sense of belonging terhadap tugas-tugas mereka di lapangan seperti itu. Artinya memang di sini dari Hubinter juga mencoba untuk membangun jaring laba-labanya bahkan sampai ke tingkat daerah begitu. Meskipun tadi masukan dari Kompolnas ini dibutuhkan sebuah penguatan begitu ya Pak. Dan tentu saja kita tidak melupakan peran serta dari kementerian lembaga yang juga ada di lapangan, pintu-pintu integrasi, Bea Cukai, Pemda, kemudian BNNP segala macam itu kita juga tetap melakukan komunikasi dan kolaborasi. Termasuk tadi memanfaatkan jaringan I24/7 dan juga ada ICSI database juga ya Pak ya. Ini juga untuk database untuk kejahatan seksual terhadap anak begitu ya. Itu semuanya sudah terdata gitu ya Pak ya. Dan saya juga bisa menambahkan bahwa ada bandara-bandara yang tadi saya sebutkan tidak tercover oleh I24/7, tapi dari Interpol juga punya program yang secara rutin itu mereka melakukan kegiatan di Indonesia, berkunjung Indonesia untuk membantu kepolisian setempat, imigrasi setempat. Kita melakukan operasi gabungan. Interpol dengan Polri, dengan imigrasi, dengan Kementerian Hukum untuk menempatkan peralatan itu di bandara-bandara yang sementara ini belum dipasang. Supaya Hubinter itu perannya kedengeran gitu. Itu. Kalau Bu Akvirta tadi melihat beberapa kali disebut ini ada kolaborasi yang cukup bagus ya Bu dengan Kemenkum. Bisa di-highlight lagi seperti apa ini Bu realisasinya sebenarnya di lapangan? Iya Mbak, jadi seperti yang tadi kami sampaikan bahwa kerjasama internasional dalam hal penegakan hukum itu kan saling berjalan secara paralel Mbak. Baik yang formal maupun yang tadi police to police, Interpol to Interpol, itu kan semuanya itu saling melengkapi satu sama lainnya. Nah inilah bagaimana satu kesuksesan itu kan pasti hasil kolaborasi dan juga kerjasama yang kuat antara kementerian lembaga terkait dan juga APH di sini. Nah kalau kami melihat selama ini bahwa untuk kerjasama formil dalam konteks MLA dan ekstradisi, kami kan memperoleh permohonan itu semuanya melalui Hubinter. Walaupun sebenarnya kasusnya itu ditangani oleh Polda, ditangani oleh misalkan BNN. Nah ini kan muaranya itu ada di kepolisian untuk salah satu yang konteksnya penyidikan khususnya ya Pak ya untuk ini. Nah inilah perlu kembali yang tadi disampaikan Bu Ida, izin Bu, penguatan SDM tidak hanya di pusat, tidak hanya di Hubinter, tapi juga di polda-polda dan di kaki-kaki ini, sehingga seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kerjasama dengan pihak lain itu standarnya bisa cepat sesuai gitu Pak. Ini sih yang kami harapkan dengan kita berkolaborasi yang sudah sangat baik ini. Kalau kita lihat di database kami dari permohonan ekstradisi kurun waktu 2024 sampai dengan 2026 ini ada 11 permintaan dari Indonesia ke negara lain dan 6 permintaan itu dari Polri. Ya. Untuk MLA sendiri permintaan dari Indonesia ke
negara lain itu ada 30 permintaan, di mana 24-nya itu dari Polri. Sisanya juga dari aparat penegak hukum lainnya. Nah, disinilah butuh bagaimana antara kerjasama formal dan informal itu dapat terus saling bekerja sama untuk akhirnya bisa memerangi kejahatan-kejahatan yang semakin marak ini. Karena itulah di segmen selanjutnya saya ingin mengetahui nih, perkara-perkara apa atau kasus-kasus apa saja yang sudah berhasil dituntaskan oleh Divhub Interpol. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa, Polri Presisi akan segera kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusikmas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference. Petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan. Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri, melayani dengan hati. Aku kesal sama ayah. Ayah selalu sibuk. Gak ada waktu buat nemenin aku. Saat sebagian besar masyarakat masih terlelap, ada kami, abdi negara yang sudah memulai tugas. Meninggalkan keluarga bukan karena tak ingin bersama, melainkan karena tugas. Bu, ada ayah, Bu. Aksi cepat seorang Babin Kamtibmas menyelamatkan pengguna jalan. Pengabdian dan tanggung jawab yang harus kami jalankan demi bangsa dan negara. Karena bagi kami, Korps Bayangkara, mengabdi kepada bangsa dan mencintai keluarga adalah dua tugas yang berjalan beriringan. Terima kasih ayah. Aku bangga pada ayah. Polri Presisi, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat. Terima kasih Anda masih bersama talk show program Polri Presisi. Kita lanjutkan perbincangan ini. Pak, ini saya mau mengkonfirmasi. Benarkah bahwa belakangan ini dari NCB Interpol ini berhasil melakukan pertukaran DPO ya Pak ya? Dengan Republik Rakyat Tiongkok. Ini sebenarnya pertukaran buronan, itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi kalau kami datakan dari 1 tahun yang lalu, 2025 sampai 2026 di bawah kepemimpinan Kadif Interpolri Irjen Pol Amur Chandra dan Sekretaris NCB Interpol Dirjen Pol Untung Widiatmoko, itu memang penanganan internasional fugitif atau buronan internasionalnya cukup masif ya, dan tingkat kesuksesannya juga sangat baik. Tidak, kalau kami monitor ada sekitar 4 yang cukup cukup happening ya. Yang pertama penanganan kasus kejahatan terorisme. Itu Polri bekerjasama dengan kepolisian Cyprus. Dia ada pelaku kejahatan terorisme yang dikejar oleh kepolisian Cyprus di Indonesia. Nah itu dia juga berhasil memulangkannya dengan dengan metode police to police cooperation. Tentunya kita tidak serta-merta kemudian dapat buronan kita pulangkan, enggak. Kita tetap koordinasi. Diawasi oleh Kompolnas. Supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, kita ada yang tadi pertukaran buronan. Sebenarnya kata pertukaran itu tidak ada dalam terminologi hukumnya Bu ya. Kita lebih kepada kerjasama penanganan buronan atas permintaan.
Apakah itu permintaan dari Republik Rakyat Tiongkok, dalam hal ini adalah kepolisian China di bawah Ministry of Public Service, Public Safety dengan Polri. Kebetulan juga polisi RRT memonitor ada burunannya di Indonesia. Terjadilah komunikasi yang baik. Kita udah lama punya hubungan baik dengan kepolisian RRT. Bahkan di sela-sela kegiatan internasional meeting pun kita sering lakukan yang namanya bilateral meeting. Nah itulah kita kemudian sukses. Dan dengan negara Cina kita juga punya undang-undang perjanjian treaty-nya dengan ekstradisi. Nanti Ibu Diri yang akan menjelaskan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, kita ada juga mengulangkan ekstradisi ke Maroko. Ekstradisi atau ekstradisi ke Maroko. Itu juga hasil kerjasama yang baik, kolaborasi dengan kementerian lembaga. Kemudian terakhir adalah kasus warga negara Rumania yang ditangkap di Bali, kasus pembunuhan. Nah, bayangkan Indonesia menjadi safe haven bagi mereka. Kalau kita nggak punya hubungan baik dan kita tidak terus maintain hubungan baik dengan negara-negara lain, maka hal ini nggak akan terjadi, Mbak. Gitu, nggak akan terjadi. Iya, dan sebaliknya mungkin juga ada DPO-DPO Indonesia yang ada di luar juga akhirnya mendapat bantuan juga ya Pak dari negara-negara. Memang masing-masing negara punya tantangan tersendiri. Tidak serta-merta setiap negara kita bisa setujui, tapi juga ada yang melalui proses-proses yang cukup panjang seperti itu. Baik, tapi kalau dari Kompolnas sendiri ternyata ada andilnya Bu di situ Bu dalam hal penangkapan DPO sendiri. Seperti apa Bu Ida? Ya, saya tadi menyampaikan bahwa Kompolnas itu tugasnya ada 3 sebenarnya. Yang pertama, bahwa kita mengawasi kinerjanya Polri. Dalam hal ini kinerjanya Hubinter. Yang kedua, dari aktivitas kami, pengumpulan data dan sebagainya, termasuk pengumpulan data tentang kinerjanya Hubinter, kita akan membuat suatu rekomendasi kepada Presiden untuk kebijakan Polri ke depan bagaimana tentang hubungan internasional ini. Dan yang ketiga, kalau ada orang datang tiba-tiba, umpamanya tadi yang urusan dengan Cyprus dan sebagainya, datang ke Kompolnas, mengeluhkan, Bu, kami ini tidak mendapatkan perlindungan hak saya dari Hubinter. Itu kami akan menindaklanjuti kepada Hubinter. Loh, ini kamu kerja bagaimana? Apa yang sudah kamu lakukan? Nah, itu tugas kami. Nah, berkenaan yang kedua, saran bijak kepada Presiden ini, kalau toh memang Hubinter itu memerlukan umpamanya penambahan Atpol supaya lebih berkinerja dengan baik, karena ini dunia ini sudah tanpa batas, borderless ya. Jadinya kalau kementerian dapat hanya 1 perwakilan luar negerinya, kami ini hanya berapa, Tom? 10 kah? Itu tidak 11, tidak cukup bisa kemudian berkinerja yang terbaiknya gitu. Jadi kami akan melakukan kajian berkenaan dengan ini. Semoga ke depan nanti dengan tentu saja dia harus bekerja baik dulu, baru kami membuat suatu rekomendasi yang signifikan untuk keberlangsungan bagaimana sih ke depan semakin memperkuat itu, penguatan kelembagaannya Hubinter, seperti itu. Ya, karena merupakan garda terdepan diplomasi keamanan Indonesia begitu. Nah, ini juga kalau tidak salah Pak Tommy ada sudah berhasil menangkap ya Pak ya buronan narkotika di Penang, Malaysia. Benar seperti itu, Pak Tommy? Betul. Jadi kalau perlu saya sedikit berikan koreksi bahwa kita bukan menangkap. Jadi kita nggak boleh melakukan upaya penegakan hukum di yurisdiksi negara lain. Kita bekerja sama dengan polisi Raja Malaysia saat itu. Nah, mereka lah yang kemudian menerima request dari kita. Kemudian kita bersama-sama dengan kepolisian di Raja Malaysia melakukan penangkapan buronan tersebut. Jadi datang di sana bersama-sama begitu kan? Ya kan sistemnya dari kepolisian negara di Raja Malaysia kan ingin memastikan bahwa ini betul target yang kita ingin tangkap kan gitu. Jadi kita mendampingi mereka lah yang mempunyai kewenangan untuk menangkap. Dan ini ternyata kalau saya baca-baca cukup licin juga ya Pak, karena berpindah-pindah begitu ya Pak ya? Tempat, betul. Ya apalagi kan bagi bagi Indonesia dengan Malaysia kan sangat dekat kan ya.
Baik, ya. Kalau Ibu melihat di sini dari Kemenkum bahwa tadi juga sudah berhasil menangkap buronan narkotika, begitu. Berarti artinya bagaimana peran Divhub Inter ini sendiri, begitu ya, bahkan dalam kasus penanganan narkotika itu sendiri, Bu. Ya, jadi Mbak, kalau misalkan untuk penangkapan atau pencarian dari DPO ini memang sangat diperlukan kerjasama yang erat antara kepolisian Indonesia dengan kepolisian negara lain, karena seringkali mereka terkadang para pelaku tindak pidana ini mereka sudah lihai, jadi mereka tahu bagaimana caranya untuk bisa bersembunyi. Cukup terorganisir juga biasanya, Bu, ya. Nah, inilah biasanya kerjasama informal dulu yang dilaksanakan untuk pelacakan dan pencariannya. Nanti baru pada saat penangkapannya tergantung kembali lagi, karena ini yurisdiksinya berbeda. Yang berlakukan hukumnya negara setempat, bukan hukumnya Indonesia. Nah, pada saat hukum negara setempat itu dimungkinkan untuk kerjasama polis to polis, itu dilaksanakanlah kerjasama polis to polis di sini. Tapi kalau misalkan negara setempat tetap mempersyaratkan harus jalur formal, dalam hal ini ekstradisi, inilah perlunya kolaborasi antara kepolisian dengan Kementerian Hukum. Jadi untuk informasi intelijennya, pencariannya itu melalui jalur informal, lalu untuk proses penangkapan dan ekstradisinya melalui Kementerian Hukum. Inilah sinergitas yang selalu kami jaga bersama dan sangat bagus sekali selama ini untuk kolaborasi dan kerjasamanya dengan Hubinter. Iya, singkat saja Pak Tommy, saya juga ingin meng-highlight selama ini sudah terjalin komunikasi, kerjasama yang baik begitu ya Pak ya, dari polis to polis, Interpol to Interpol. Tapi apakah ada tantangan tersendiri yang Bapak ingin solve gitu Pak untuk kedepannya Pak dalam kerjasama ini Pak? Ya, baik. Tentunya tantangan-tantangan yang berkaitan dengan yurisdiksi yang jelas harus dilakukan kita harus melakukan kegiatan yang lebih rajin lagi untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan negara lain. Tentunya dari hasil komunikasi dan koordinasi itu nanti akan membuahkan perjanjian yang akhirnya mengikat kedua belah pihak untuk saling bekerjasama seperti itu. Karena kalau kita satu negara bahwa kita bekerjasama dengan satu negara tanpa ada dasar kerjasamanya, perjanjiannya, maka itu akan sangat sulit untuk diwujudkan seperti itu. Iya, dan juga di sini akhirnya pun Indonesia mengambil peran dalam misi perdamaian dunia juga ya Pak ya, melalui Divhub Interpol, Polri begitu. Kita akan coba gali seberapa besar peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia. Mungkin nanti juga bisa dicontohkan sudah berapa misi yang sudah dijalankan dan kemana saja begitu, dan apa hasilnya yang bisa didapatkan di sini. Kita akan bahas di segmen selanjutnya, dan pemirsa, Polri Presisi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Bareskrim Polri meluncurkan aplikasi pelayanan konsultasi reserse. Aplikasi ini memudahkan masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang penanganan perkara dengan cepat. Cukup unduh aplikasi di Google dengan cara ketik pengaduan reserse atau konsultasi reserse. Kemudian klik link Pusikmas Polri, maka akan muncul tampilan aplikasi. Isi data yang dibutuhkan serta keluhan dan harapan yang diinginkan. Petugas piket konsultasi reserse akan segera menghubungi masyarakat yang ingin berkonsultasi dan langsung dipertemukan dengan penyidik melalui video conference.
petugas akan memberikan rencana tindak lanjut kepada penyidik untuk diproses secara cepat yang akan diawasi langsung oleh petugas. Pemohon juga akan mendapatkan informasi perkembangan penanganan perkara secara transparan. Melalui aplikasi pelayanan konsultasi reserse, keluhan dan harapan masyarakat dapat langsung direspon, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Bareskrim Polri, melayani dengan hati. Ya, terima kasih Anda masih bersama Polri Presisi, masih membahas peran strategis Polri dalam menangani kejahatan lintas negara, masih bersama Divhub Interpolri, kemudian Kompolnas dan juga Kemenkum. Kita mau memasuki segmen yang membahas tentang peran kita yang lebih luas lagi Pak, tentang misi perdamaian dunia. Bagaimana sebenarnya Divhub Interpolri berperan dalam misi perdamaian dunia? Ya, terima kasih Mbak Diana. Mantan Baret Biru. Ya. Betul ini. Jadi perlu Mbak Diana ketahui bahwa saya juga veteran peacekeeper ya. Karena kita mendapatkan sertifikat veteran dari TNI. Saya juga mantan peacekeeper dari Sudan Selatan dan Haiti, misi di sana. Jadi kalau kita melihat perjalanan keterlibatan Polri pada misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB itu dari tahun 1989. Saat itu kita masih tergabung di ABRI, dari mulai Kamboja itu kita sudah ikut berperan di sana, sampai ke misi yang terakhir ini kita berada di on the ground. Data on the ground itu ada 5 negara di mana pasukan Polri itu ada di 5 negara tersebut. Yang pertama di Afrika Tengah, kita mengirimkan 140 putra terbaik Polri untuk bertugas bergabung dalam POM Police Unit yang di bawah benderanya MINUSCA. Kemudian kita juga ada individual police officers di Kongo, kemudian di Cyprus, kemudian di Sudan Selatan dan di ABIE. ABIE ini dulu masuk dalam misi di Sudan. Jadi Sudan itu ada 3 misi PBB, pertama di Sudan Selatan, kemudian di Darfur, yang dulu kalau kita populer dengan nama UNAMID, itu ada 12 misi kita pernah selesaikan di sana, kemudian terakhir ini di IBA. Jadi ada 5 missions where the police, Indonesian National Police there. Ikut bangga ya Bu ya? Dan jumlah polwannya semakin banyak. Nah sekarang ini di era 5 tahun ke belakang, bahwa bukan 5 tahun ke belakang, sudah hampir 10 tahun ke belakang ini, kemudian PBB seperti memberikan mandatori. Apa itu Pak? Mandatori keterlibatan polwan, polisi wanita kita. Itu baik menjadi bagian dari individual police officer maupun di EPU. Di EPU kita sekarang ada 25 orang Bu. 25. Ya. Artinya dari PBB-nya sendiri yang membuka keran lebih besar untuk polwan Indonesia. Kalau kita katakan mandatori nggak tertulis mandatori, tapi ada persyaratan yang kalau misalnya kamu mau kirimkan pasukan, harus ada polwan. Karena mereka tugas-tugas jelas. Yang ditangani di lapangan kan ada wanita dan anak. Nah ini butuh kehadiran polwan. Yang bisa diterima oleh mereka. Luar biasa sekali. Ya kalau dari Kemenkom sendiri melihat ini tadi kiprahnya, saya aja bangga ya, saya merasa bangga bahwa Divhub Interpolri ini juga ternyata memiliki peran yang sangat besar dalam misi peacekeeper gitu. Seperti apa Bu tanggapan Anda? Kalau kita lihat kan Mbak, ini sesuai dengan tujuan, salah satu tujuan negara kita ya Mbak ya, sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 45 bahwa kita memang tujuannya adalah untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Di sini kan salah satu bentuk nyata nih keikutsertaan Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Ya kita pasti akan berbangga ya sebagai bangsa Indonesia yang kita punya peran yang cukup besar gitu dalam menjaga ketertiban dunia, menjaga bagaimana para APH-APH kita turun gitu kan ke sana, dan jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ini menunjukkan kepercayaan tadi dari dunia internasional kepada Indonesia sendiri. Iya Pak, tapi kalau tidak salah bahwa peacekeeper dari Indonesia ini bahkan menjadi salah satu yang paling dipercaya ya Pak ya, oleh PBB begitu ya. Bahkan untuk training center kalau tidak salah juga diselenggarakan di sini. Ini saya juga mau membaca bahwa ada Form Police Unit FPU 6 MINUSCA Bayangkara ini kembali dari Afrika Tengah September lalu. Nah selanjutnya tugas-tugas apa Pak supaya tidak terputus nih Pak keterampilan yang sudah mereka peroleh Pak ke polisi-polisi Indonesia mungkin? Tentunya Mbak Diana,
personel-personel yang ditugaskan menjadi bagian dari FPU ini adalah personel-personel yang kita ambil dari sekian banyak satker dengan kemampuan yang memang sudah menjadi standar yang diinginkan oleh PBB. Ada dari Kops juga di mobil, ada dari logistik, ada dari Korpo Aerot, Baharkam, semuanya. Reserse pun kita ikutan juga, intelijen kita ikutan juga. Nah, ketika mereka kembali, itu tentunya mereka juga tidak bisa melepaskan dirinya. Ya sudah selesai, tapi suatu saat mereka akan kita panggil, kita tunjuk dari mereka bergantian menjadi instruktur. Bahkan dari para veteran-veteran FPU ini juga kemudian nanti bisa mendaftarkan dirinya sebagai individual police officer. Dia well experience karena mereka sudah pernah bertugas. Jadi begitu nanti mereka diseleksi oleh PBB, apa backgroundmu? Saya juga pernah jadi peacekeeper, jadi well experience. Kemudian dengan training center itu bahkan diposisikan di Indonesia. Itu bagaimana itu Pak ceritanya? Ya memang ini juga kita berterima kasih kepada Bapak Kapolri yang kemudian memberikan ruang kepada VT Polri untuk bisa memanfaatkan pusat misi internasional kita, melatih personel Polri yang akan keluar negeri. Jadi nggak hanya pusat misi yang kita miliki itu nggak hanya melatih pasukan PBB. Jadi juga ikut melatih, mempersiapkan personel yang akan berangkat ke luar negeri untuk misi-misi yang lain. Apakah itu capacity building ataupun yang lain. Nah, letaknya ada di bagian area Pusdik lantas. Kalau nanti Mbak Diana berkenan kita akan bisa dampingi ke sana. Dan pusat misi internasional kepolisian ini juga menerima partisipan atau foreign partisipan untuk bisa mendapatkan peningkatan kapasitas dari Polri, gitu. Meskipun dari negara lain, dari Afrika, dari Vietnam dan Asia dan Afrika termasuk Eropa pun pernah menjadi partisipan di dalam kita menyelenggarakan program pendidikan. Dan trainernya dari Indonesia ya Pak ya? Tidak hanya Indonesia, kita undang dari PBB, kita undang dari entitas penegak hukum negara lain, dari dari Turki kita juga bisa datangkan untuk bisa bekerjasama, berkolaborasi dengan kita, membuat sebuah materi program belajar kepada mereka, sehingga standarnya udah standar nasional. Kita udah dapat penghargaan sertifikasi dari PBB. Luar biasa. Bu, kalau dari Kompolnas sendiri Ibu melihat ini sebuah keberhasilan yang luar biasa, capaian luar biasa seperti apa Bu? Kompolnas mengapresiasi ini atas kinerja semakin meningkatnya, semakin baiknya Hupinter atau Polri mengirim FPU ini maupun IPO tadi, dan jumlahnya semakin banyak. Tadi sudah disebutkan juga bahwa jumlahnya itu juga banyak untuk poluan. Di negara lain, kalau nggak salah Pakistan sudah 1 peleton khusus untuk poluan yang berangkat ke sana. Nah Indonesia, Bangladesh juga termasuk. Ya Bangladesh termasuk. Dan Indonesia baru 2 tahun ini ya mungkin ya, itu 25 orang. Hanya sebelumnya hanya 2-3 gitu. Kebetulan saya pernah merekrut karena pekerjaan saya dulu waktu saya masih jadi polisi. Gitu. Itu kerjaan saya merekrut mereka. Jadi itu yang pertama apresiasi. Yang kedua, Polri tidak boleh hanya berpuas seperti ini saja, tapi harus dievaluasi. Mungkin ada case-case di sana yang memang tidak boleh terjadi. Misalnya bagaimana dia menegakkan hukum internasional, bagaimana menegakkan dalam pekerjaan sehari-hari dia menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia, itu harus selalu dievaluasi. Tidak boleh terjadi lagi hal-hal yang di luar konten itu. Nah, ini yang harus penting dilakukan oleh Hupinter untuk setiap saat untuk mengevaluasi dan kemudian menyampaikan kepada PBB, ini loh kami sudah melakukan yang terbaik, bisa nggak kami ditambah jumlahnya? Tentu saja harus ada orang-orang yang terbaik, harus diambil dari orang seluruh Indonesia. Karena anggota Polri itu ingin merasakan juga bagaimana berdinas atau ikut tadi itu tujuan negara kita, perdamaian dan ketertiban internasional. Akhirnya kalau misalkan kesempatan itu datang, penawaran itu datang, sudah siap belum Pak? Apa yang dilakukan Pak? Harus siap Pak. Harus siap. Apa yang saat ini dilakukan untuk bisa semakin menambah kemampuan dan juga ability, capacity dari tim Bapak? Jadi pelatihan itu kan tidak berhenti ketika ada misi saja. Tapi ini terus. Instrukturnya pun kesehariannya dia tetap latihan di pusat misi internasional, Mbak. Dia harus tetap latihan sehingga
ketika nanti datang peserta baru ya mereka sudah siap melatih gitu. Termasuk juga kita melakukan koordinasi juga dengan satgas-satgas Polri yang lain. Apabila memang nanti ada permintaan personel Polri, kita sudah siapkan materi seleksinya, ya mereka persiapan. Di masing-masing Polda persiapan supaya nanti ketika datang ke Jakarta untuk tes tingkat pusat itu sudah. Berapa lama ya Mas Tommy untuk mempersiapkan itu? Itu kurang lebih hampir setahun, Bu. 1 tahun. Iya, hampir 1 tahun. Jadi kalau misalnya pergantian minuskannya tahun depan, tahun ini udah siap, Bu. Udah siap. Ya. Udah siap. Jadi kita udah panggil mereka, udah kita latih. Ya. Luar biasa. Ternyata persiapannya cukup panjang ya, Ibu panjang. Ya. Ini kan nggak bisa main-main, tadi sampaikan oleh Ibu bahwa mereka juga harus memahami kemampuan. Kemudian tidak hanya kemampuan teknis tapi juga masalah-masalah hukum internasional, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Gitu. Apa yang menjadi standar dari PBB. Baik, luar biasa. Yang pasti kita mengapresiasi ya Ibu ya, kinerja dari Divhub Interpolri bahwa juga turut andil dalam menjaga perdamaian dunia. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Bapak Ibu dan pemirsa, Polri Presisi akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Aku kesal sama ayah. Ayah selalu sibuk. Gak ada waktu buat nemenin aku. Saat sebagian besar masyarakat masih terlelap, ada kami, abdi negara yang sudah memulai tugas. Meninggalkan keluarga bukan karena tak ingin bersama, melainkan karena tugas. Bu, ada ayah, Bu. Aksi cepat seorang Babin Kamtibmas menyelamatkan pengguna jalan. Pengabdian dan tanggung jawab yang harus kami jalankan demi bangsa dan negara. Karena bagi kami, Korps Bayangkara, mengabdi kepada bangsa dan mencintai keluarga adalah 2 tugas yang berjalan beriringan. Terima kasih ayah. Aku bangga pada ayah. Polri Presisi, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110, bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Ya, masih di Polri Presisi, masih bersama Divhub Interpolri, kemudian Kompolnas dan juga Kemenkum. Kita membahas peran strategis Polri dalam menangani kejahatan lintas negara. Pak Tommy, ini mungkin menjadi perbincangan di segmen akhir kita. Yang pastinya kita juga ingin mengetahui langkah ke depan yang akan diambil oleh Divhub Interpolri, baik secara strategis, kemudian harapan Pak untuk terus menjadi garda terdepan diplomasi keamanan internasional Indonesia. Seperti apa Pak? Ya. Kerjasama penanganan kegiatan transnasional tentunya, kalau kita berbicara Hubinter, pasti kita berbicara tentang lintas negara. Iya. Ya, tentunya Polri dalam hal ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita ada keterlibatan kita, keikutsertaan kita di dalam organisasi-organisasi internasional. Salah satunya ASEANAPOL, Bu. Jadi tadi saya lupa, mohon maaf, ada Interpol, ada ASEANAPOL. Oke. Ini juga memiliki periodical meeting atau annual meeting yang diselenggarakan setiap tahun dan berpindah negara. Pada saat kita monitor kemarin, ASEANAPOL ke-44 itu dilaksanakan di Manila.
di mana Pak Irwasum Polri mewakili Bapak Kapolri hadir memimpin acara tersebut ataupun sebagai Vice Chairperson. Di situ kemudian diputuskan Indonesia tahun depan akan menjadi tuan rumah. Oke, berarti ASEANAPOL selanjutnya tahun 2027. ASEANAPOL juga nggak, pada saat pertemuan ASEANAPOL juga mereka membicarakan poin-poin penting tentang kerjasama penanganan kejahatan transnasional. Ada kemudian di dalam rapat ASEANAPOL itu dibagi menjadi joint communique, ada komisi-komisi, masing-masing komisi membahas, ada wildlife, ada cyber, ada people smuggling dan lain sebagainya. Dan ini kesepakatan-kesepakatan ini capacity building juga. Capacity building juga. Itu nanti tahun depan akan ditanya progres hasil keputusan rapat ini seperti apa di masing-masing negara. Nah, itulah kita harus bekerja keras tuh, jangan sampai kemudian kita pada saat pertemuan berikutnya kita tidak memiliki kegiatan yang sebagaimana yang diamanahkan dalam pertemuan tersebut. Gitu. Dan selanjutnya di Indonesia untuk bulannya belum ada ya Pak ya? Belum, nanti akan diputuskan lebih lanjut oleh pimpinan. Tapi ini menjadi hal yang sangat menyenangkan dan juga membanggakan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah ya Pak dalam pelaksanaan ASEANAPOL di tahun 2027 mendatang. Ya, kalau dari Kompolnas sendiri bagaimana Bu? Apa yang ingin Ibu sampaikan supaya dari Divhub Interpolri ini semakin memiliki taring ya di kancah internasional? Ada dua. Apa itu? Yang pertama keluar atau eksternal. Hubinter harus semakin dipercaya. Trust itu penting dalam rangka apa? Membangun sinergi. Yang kedua, share data. Kalau tidak trust, nggak mungkin mereka itu akan memberikan data itu. Jadi ini yang penting dilakukan oleh Hubinter. Yang kedua, ke dalam. Tadi disampaikan, sinergi ke dalam ini harus kuat. Itu harapan saya dari Hubinter, dan yang penting lagi adalah ke internal Polri sendiri. Bagaimana Hubinter ini yang tidak punya kaki mampu menjalankan koordinasinya dengan polda-polda, khususnya di 11 atau 13 ya, 13 border itu. Bagaimana dia mengkomunikasikan ini? Jadi dua hal itu yang ingin kami harapkan dari Kompolnas kepada Hubinter, dan kami menunggu nih gimana nih hasilnya. Itu. Dan juga saya tambahkan Ibu ya. Silakan. Sementara memang keberadaan personel Polri di organisasi internasional seperti Interpol, PBB dan ASEANAPOL itu masih cukup minim. Nah, ini salah satu strategi kita akan tingkatkan lagi. Kalau Mbak Diana tahu, kita punya polwan loh Bu. Kita ada di Singapura satu orang. Dia tugas di namanya Interpol Global Complex Support Innovation di IGCI Singapura. Itu ada polwan terbaik kita. Tugas itu juga menjadi mata dan telinga kita apabila ada kesempatan-kesempatan capacity building, ada informasi-informasi yang perlu kita dapatkan berkaitan dengan kerjasama, peningkatan jumlah kerjasama itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Dan ini juga kita akan tingkatkan untuk supaya personel Polri bisa duduk tidak hanya di level mid manager tapi juga top manager di organisasi internasional seperti Interpol, ASEANAPOL dan PBB. Masih ada? Ya, kita pernah di PBB sudah kembali Bu. Komisaris Besar Arenda baru saja kembali dari tugas dia di Police Division di PBB. Nah, keren. Itu yang tadi saya sampaikan. Regenerasi itu penting. Regenerasi penting, dan saya minta juga kepada Hubinter dan adik-adik kita itu sudah banyak yang ikut pendidikan yang disupport oleh yang disupport oleh negara. Mereka semua banyak yang S2-nya di luar negeri. Nah, itu bisa menjadi kaderisasi berikutnya. Nah, kalau dari Bu Akvirta sendiri, bagaimana Kemenkum akhirnya kolaborasi seperti apa Bu yang bisa dilakukan untuk memperkuat kinerja dari Divhub Inter ini? Baik, terima kasih Mbak Diana. Jadi dalam konteks Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat, kembali lagi untuk MLE dan ekstradisi, ya kami harapkan bahwa kerjasama yang selama ini sudah terbangun dengan baik itu dapat tetap terus terjaga dan dapat ditingkatkan sehingga nanti antara kerjasama informal dan formal itu saling melengkapi satu sama lainnya. Itu yang pertama Mbak Diana. Dan yang kedua, karena ini konteksnya kerjasama hukum antar negara. Jadi kita harus menyesuaikan terhadap standarisasi atau persyaratan dan juga
hukum dari yang dimiliki dari negara setempat. Nah, ini kami harapkan bahwa adanya terus dilakukan peningkatan kompetensi dari para APH kita yang di pusat dan yang di daerah secara merata, sehingga nanti dokumen-dokumen dan data dukungnya yang kita perlukan dalam rangka pengajuan MLA dan ekstradisi itu bisa fit in dengan hukum dan juga persyaratan dari negara yang dituju. Tentunya Mbak Diana, untuk mengisi dari materi-materi yang berkaitan dengan penugasan kita luar negeri, kita juga tidak merupakan peran dari Kemenkum dan Kemenlu untuk memberikan materi-materi supaya kita punya pengetahuan yang lebih luas lagi tentang dunia internasional. Iya, ini memang artinya sebuah kolaborasi yang cukup apik, tapi yang pasti kita harus pertajam, harus perkuat ya Pak ya, karena memang ini sekali lagi merupakan garda terdepan diplomasi keamanan internasional. Tadi menjadi harapan kita bersama bahwa Divub Inter ini tidak hanya diperkuat saja, tapi juga bisa duduk di jajaran manajerial, bahkan ya di top struktural untuk baik PBB ataupun organisasi internasional lainnya. Yang pasti kita mengapresiasi di sini Bapak kinerja di Divub Inter. Terima kasih banyak atas perbincangan ini semuanya. Analis kebijakan utama bidang NCB Interpol Divub Interpolri Brigjen Pol Tommy Arya Dwianto SIK, terima kasih sudah hadir di sini. Komisioner Kompolnas Irjen Pol Purnawirawan Ida Utari Purnamasasi, terima kasih Ibu sudah hadir di sini. Dan juga Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum RI Ibu Akvirta Armilia Sativa SHMA. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Polri Presisi CNN Indonesia. Selamat siang. Selamat siang. Dan pemirsa, kejahatan lintas negara merupakan tantangan yang tidak mengenal batas wilayah maupun waktu. Dan pastinya penanganannya membutuhkan kolaborasi yang kuat, pertukaran informasi yang cepat, serta kepercayaan antar lembaga penegak hukum di berbagai negara. Melalui peran Divub Interpolri, Indonesia terus memperkuat diplomasi kepolisian sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum demi melindungi masyarakat serta menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika keamanan global. Dan demikian perbincangan kita pada siang hari ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh